Halo semuanya, jumpa lagi di Sinawore. Di video kali ini kita akan belajar mengenal dan menginstal driver komputer atau laptop. Langsung aja kita belajar. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian driver komputer, menyebutkan fungsi driver, mengidentifikasi jenis-jenis dari driver, kemudian menjelaskan cara install driver dengan benar, dan mengatasi masalah umum yang terjadi pada install driver. Pengertian driver komputer. Driver adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras atau hardware. Tanpa driver, hardware tidak dapat bekerja dengan optimal atau bahkan tidak terdeteksi, atau bahkan tidak fungsi ya kata lainnya. Contohnya, printer membutuhkan driver agar bisa mencetak. Jadi, kalau kalian beli printer baru atau ada printer yang belum pernah dicolokkan di komputer atau laptop kalian, tentunya tidak bisa langsung digunakan dengan mencolokkan kabel. Pastinya, setelah mencolokkan kabel ke printer dan laptop atau komputer, tentunya ada yang harus diinstal, yaitu driver dan juga biasanya ada yang include dengan opsionalnya yaitu software dari merek printer tersebut. Kemudian contoh lainnya ada soundcard, membutuhkan driver agar suara bisa keluar. Jadi kalau kalian punya laptop ataupun komputer, kemudian kalian colokkan headset ataupun tidak pakai headset, ada speakernya. Ketika kalian mengeplay suatu musik atau video, ya, dan perangkat tersebut bisa mengeluarkan suara, itu adalah peran serta daripada driver. Ya. Jadi driver itu menghubungkan antara sistem operasi dengan perangkat keras. Jadi Windows, kalian mengeplay tombol play-nya, nah Windows menghubungi driver. Driver menghubungi hardware-nya agar mengeluarkan suara. Nah, itu tadi adalah pengertian daripada driver. Fungsi driver. Fungsi utama driver komputer: 1. Menghubungkan hardware dengan sistem operasi. 2. Mengontrol cara kerja perangkat keras. 3. Memastikan hardware bekerja optimal dan menyediakan fitur tambahan dari perangkat. Nah, itu tadi adalah fungsi dari driver. Kita masuk ke contoh perangkat yang membutuhkan driver. Contoh perangkat yang membutuhkan driver pastinya yang paling utama yaitu adalah motherboard, ya. Kemudian ada VGA atau graphic card atau VGA card, ya. Kemudian ada sound card, ada LAN atau WiFi adapter, ada printer ataupun scanner, webcam, dan Bluetooth device, ya. Tapi Bluetooth device biasanya yang model terbaru sekarang ini seperti kalau kalian punya headset atau apa istilahnya itu ya, TWS ya, itu tinggal connect saja ke Bluetooth ya. Jadi tanpa perlu driver ya, sudah mungkin istilahnya plug and play gitu ya. Tapi beda seperti printer. Kalau webcam itu ada yang butuh driver, ada yang tidak biasanya ya. Tapi untuk saat ini semakin canggih saat ini itu, semakin hari ke sini itu semakin tidak butuh webcam pakai driver. Mungkin ada tertentu ya. Jadi biasanya kalau beli perangkat itu dikasih CD kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin bisa di buku manualnya ada petunjuk download dari link yang tertulis gitu ya. Jadi kalian harus mengakses ke website tertentu untuk mendownload driver. Mungkin juga ada software opsional lain untuk mengoptimalkan fungsi dari perangkat kalian itu, ya. Tapi biasanya untuk printer itu selalu mutlak diinstal ya, biasanya printer itu ya. Kalau scanner itu sepengalaman saya ada yang butuh, ada yang enggak. Ada yang langsung plug and play kalau scanner itu ya. Tapi kebanyakan kalau yang kalau yang printer multifungsi itu biasanya itu include sama driver printer ya.
Tapi kalau hanya yang khusus scanner saja, jadi ada perangkat khusus scanner saja itu biasanya tidak butuh driver biasanya. Kemudian ada LAN, ada soundcard, VGA. Nah, ini yang motherboard itu pasti paling banyak drivernya ya, gitu. Lanjut, jenis-jenis driver berdasarkan perangkat, ada driver chipset, ada driver VGA atau grafik, ada driver audio, ada driver LAN atau WiFi, kemudian driver peripheral, printer, scanner, dan lain-lain. Kemudian jenis berdasarkan sumber, driver bawaan sistem operasi ataupun driver dari produsen hardware. Ya. Jadi ada driver bawaan dari sistem operasi Windows gitu, itu ada driver juga ya. Kemudian hardware tiap merek tentunya ada drivernya masing-masing. Tanda driver belum terinstall ya. Ciri-ciri driver belum terinstall atau bermasalah. Perangkat tidak terdeteksi. Nah, itu ya. Jadi kalau nggak terdeteksi kalian ngeplay musik misalkan, tapi suaranya nggak keluar, nah itu mungkin bisa jadi tidak terdeteksi. Perangkatnya, jadi kalau kata tidak terdeteksi itu jadi perangkatnya tidak ada gitu ya. Jadi mungkin drivernya sudah terinstall, atau software sudah terinstall tapi hardware-nya tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua muncul tanda seru di device manager. Nah, seperti yang di gambar sebelah ini, jadi kalian masuk ke fitur device manager, kalau ada tanda seru seperti ini, nah itu berarti ada yang masalah ya. Bisa jadi belum terinstall ataupun hardware-nya tidak terdeteksi ya. Kalau nggak terdeteksi mungkin ini nggak nampil ya, kalau nggak salah ya, nggak nampil ya. Kemudian tidak ada suara. Nah, itu tadi yang seperti kalau speaker ya, sound driver audio, jadi seperti itu, tidak ada suara. Layar resolusi rendah. Nah, ini contoh untuk VGA ya. Jadi kalau kalian baru menginstal Windows atau OS, kemudian tampilannya besar-besar, nggak bisa dikecilkan layar Windows-nya. Nah, itu karena VGA-nya belum terinstall, driver VGA-nya belum terinstall dengan baik. Kemudian ada WiFi atau LAN tidak muncul ya. Jadi kalau kalian masuk ke network adapter itu kalau nggak ada sama sekali ya berarti networknya belum terinstall baik yang lokal, kabel Ethernet maupun yang wireless Ethernet ya. Lanjut, mengenal device manager. Device manager adalah fitur di Windows untuk melihat status hardware dan driver. Digunakan untuk mengecek driver, untuk install update driver, dan menghapus driver. Cara membukanya, klik kanan Start, kemudian pilih Device Manager, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah perangkat yang terdeteksi di perangkat atau di komputer atau laptop kalian. Kalau ada tanda seru, itu biasanya perangkatnya terdeteksi, tapi drivernya belum terinstall dengan baik atau belum terinstall sama sekali. Nah, itu perlu diinstal ya. Tapi kalau sudah tidak ada tanda seru seperti ini berarti sudah bekerja dengan baik harusnya ya. Harusnya sudah berfungsi dengan baik. Cara install driver secara otomatis. Metode otomatis itu menggunakan Windows Update ya. Sistem akan mengunduh dan memasang driver secara otomatis. Langkah singkatnya, buka menu setting, kemudian pilih Windows Update, kemudian klik check for update. Nah, ini biasanya kalau yang menggunakan Windows yang terbaru ya, Windows 11 ya atau 10 ya. Tapi kalau Windows 7 atau yang terdahulu eh, eh, apa ya? eh, tampilannya tidak seperti ini ya tampilannya ya. Gitu. Tapi ada searching secara online gitu ya, seingat saya. Itu ya. Lanjut, kemudian ada cara install driver secara manual. Jadi kalau tadi yang otomatis, ini secara manual. Metode manual itu download driver dari website resmi produsen. Nah, kamu lihat tuh merek apa hardware kalian yang belum terinstall ya. Kalau printer misalkan Canon atau HP, nah itu masuk ke websitenya Canon atau HP, kemudian dicari tipe printernya atau scannernya. Kemudian sesuai dengan tipe perangkat versi Windows-nya. Jadi dilihat Windows-nya kalian itu arsitekturnya 32 bit atau 64 bit. Nah, itu jangan keliru saat memilih driver ya versi Windows-nya ya. Kemudian langkahnya download driver, jalankan file installer, execute exe, ikuti petunjuk, kemudian biasanya setelah menginstal driver itu lazimnya adalah di restart selalu ya. Jadi
kalau kalian di komputer kalian ada 10 driver yang atau 5 driver yang belum terinstall setelah menginstal Windows, kalian harus merestartnya setiap kali menginstal driver pertama, restart, driver kedua, restart, dan sampai ke-5, gitu ya. Jadi biar baik, jadi biar OS mengenali perangkat yang sudah dikenalkan menggunakan driver yang sebelumnya. Kemudian install driver melalui device manager. Langkah-langkahnya, buka device manager, klik kanan perangkat bermasalah, pilih update driver, kemudian pilih search automatically atau browse my computer manual. Kalau browse my computer manual itu biasanya file drivernya sudah di-download ya. Nah, itu ya. Pentingnya driver resmi, keuntungan menggunakan driver resmi lebih stabil, minim error, aman dari malware, dan performa maksimal. Hindari driver dari sumber tidak jelas. Nah, biasakan mendownload driver itu dari website resminya ya, kayak itu ya, biar maksimal penggunaannya. Masalah umum saat install driver. Masalah yang sering terjadi, driver tidak kompatibel, salah versi Windows, file driver rusak, perangkat tidak dikenali. Solusinya, cek tipe hardware, pastikan versi OS, dan download ulang driver. Jadi masalah yang sering terjadi itu driver tidak kompatibel. Jadi mungkin nggak kompatibel itu kalian versinya beda ya atau tipenya beda. Nah gitu. Jadi kadang kalau kalian masuk di website resminya misal nih ya laptop Lenovo atau Asus itu biasanya ada driver VGA itu sampai 2 atau 3 atau bahkan ada yang 4 atau yang 5. Jadi VGA card-nya itu ada 5 driver pilihannya. Jadi kadang di laptop satu satu tipe laptop Lenovo yang sama atau Asus yang sama itu bisa punya VGA tipe VGA yang berbeda. Jadi mungkin ada yang VGA-nya Intel, ada juga yang VGA-nya mungkin apa, Radeon gitu ya, atau Nvidia dan lain sebagainya. Nah itu beda-beda gitu ya. Nah kemudian salah versi Windows. Nah Windows-nya kalian download nih di VGA. Nah kalian harusnya OS yang kalian gunakan Windows 11. Nah yang kalian download ada Windows 10 ya, nggak cocok. Itu versi Windows-nya udah salah. Ya kemudian masalah yang sering terjadi juga file rusak, download-nya nggak baik. Nah, biasanya file download dari website resmi itu biasanya ekstensinya zip ya, dikompres ya, gitu. Ataupun model execute ya gitu ya. Nah, kemudian solusinya seperti tadi ya. Oke, lanjut. Tips instalasi driver. Install driver setelah install OS ya. Jadi, install driver setelah menginstal OS. Jadi, kalian setelah menginstal OS, pastikan melakukan install driver. Biasanya yang paling pertama yaitu install driver VGA. Itu urut ya, biasanya VGA itu yang paling penting jadi biar tampilannya enak. Ataupun ada yang biasanya maintenance itu sudah siap driver untuk network dulu. Jadi yang paling penting komputer ini caranya bisa terhubung ke internet dulu. Biar nanti untuk mencari driver-driver yang lain secara otomatis. Nah, nanti itu akan kita bahas lagi di video berikutnya, hampir sama temanya tapi menginstal driver secara otomatis. Nanti kita bahas menggunakan driver back solution. Kemudian mulai dari driver chipset. Nah, itu chipset itu biasanya include dengan VGA, ada juga yang gitu, ada juga yang sendiri ya. Dari VGA, habis itu chipset, habis itu setelah itu sound card itu biasanya ya. Nah, kemudian yang ketiga restart setelah instalasi. Jadi pastikan lakukan restart setelah menginstal satu driver ya. Gitu. Jangan malas-malas karena nanti kalau kalian double itu biasanya ada yang error. Jadi nanti aja restartnya langsung diinstal 3 atau 2 atau 5 driver sekaligus. Nah, itu biasanya ada yang error gitu ya. Nah, tapi kebanyakan juga tiap install driver itu selalu minta restart di akhir instalasinya. Kemudian yang keempat, simpan driver sebagai backup. 5, gunakan driver terbaru jika stabil. Kesimpulan, driver adalah software penting agar hardware berfungsi. Setiap perangkat membutuhkan driver yang sesuai. 3, instalasi driver bisa otomatis ataupun manual. Driver yang tepat meningkatkan performa komputer. Oke, terima kasih telah menonton dan tetap semangat untuk belajar dimanapun kalian berada di Sinawore.